Perkenalkan, nama saya Tarsina Maulwenunu. Saya sebagai guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP swasta Immanuel Tebing, Provinsi Kepulauan Riau. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dan budi pekerti dalam jabatan di STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP swasta Immanuel Tebing. Dalam praktek pembelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran PJBL di semester ganjil kelas 9 dengan materi membangun masa depan. Selamat menyaksikan video ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi semua, silahkan duduk. Terima kasih. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Yakin sukses. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa saja? Cinta sama Alvino. Cinta sakit, izin apa? Sakit. Alvino? Sakit. Oke, baik. Yang lain sehat? Sehat. Sehat semua yang ada di kelas ini? Sehat. Oke, baik. Coba perhatikan posisi duduknya. Sudah rapi atau belum? Kalau perhatikan. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa bersama. Marilah kita hening, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu atas segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terlebih pada hari ini, Engkau berkenan menyatukan kami untuk memulai pembelajaran. Bantulah kami agar proses pembelajaran yang akan kami jalani semakin membantu kami mengenali potensi yang kami miliki, sehingga kami dapat menentukan cita-cita hidup di masa yang akan datang. Segala puji dan hormat kami persembahkan ke dalam kuasa tangan-Mu demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Immanuel. Tuhan beserta kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi membangun masa depan. Tentu anak-anak sudah tahu, sudah punya cita-cita tersendiri yang sudah dibangun sejak masuk sekolah. Hari ini kita belajar tentang membangun masa depan. Ini contoh profesi atau cita-cita dari setiap orang. Tentara, apalagi? Chef, apalagi? Polisi, apalagi? Guru, apalagi? Pengacara. Ya, ini tentu kalian juga punya cita-cita masing-masing. Ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi pengacara, ada yang mau jadi polisi, dan ada yang mau jadi tentara dan sebagainya.
masih banyak lagi tentang profesi atau cita-cita. Nah, hari ini kita lanjut dengan pelajaran kita. Ibu guru mau bertanya. Di pembelajaran yang sudah lalu, pertemuan pertama, kita sudah belajar tentang apa itu cita-cita, lalu sikap-sikap apa yang diperlukan untuk meraih masa depan atau meraih cita-cita itu sendiri. Kemudian mengapa kita harus memiliki cita-cita seperti itu, ya? Baik, siapa bisa menjelaskan apa itu cita-cita? Sandra, silakan. Sesuatu keinginan yang ingin dicapai. Keinginan yang ingin dicapai. Cita-cita itu penting atau tidak? Penting atau tidak? Penting. Kalau cita-cita itu penting, saya minta satu orang menjelaskan mengapa cita-cita itu penting. Silakan Berliana. Karena cita-cita bisa menentukan masa depan. Karena dengan punya cita-cita, kita bisa menentukan masa depan. Mungkin ada jawaban yang lain. Steven? Untuk membahagiakan kedua orang tua. Cita-cita itu penting untuk membahagiakan kedua orang tua. Kenapa punya cita-cita? Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut. Sikap apa saja yang diperlukan untuk meraih masa depan? Yang tahu tunjuk tangan. Siapa bisa? Oke, Anggrek. Disiplin. Sikap disiplin. Disiplin itu penting untuk bisa meraih masa depan. Berikut sikap apa lagi selain disiplin? Ayo. Sikap rendah hati. Sikap rendah hati adalah sikap yang perlu dimiliki oleh setiap orang. Tidak perlu tinggi hati. Yang penting rendah hati. Baik, sikap apa lagi selain Berliana? Berusaha. Berusaha keras untuk bisa mencapai masa depan itu, untuk bisa mencapai cita-cita itu. Berikut, Ray dulu ya, silakan Ray. Belajar dengan sungguh-sungguh, sikap sungguh-sungguh dalam belajar, sehingga masa depan itu bisa dicapai. Silakan Steven. Pantang menyerah. Pantang menyerah, apapun situasi dan kondisinya, orang tidak boleh menyerah. Adakah di antara kalian ini ada yang gampang menyerah? Hujan, pergi sekolah. Panas, pergi sekolah. Mau jalan kaki juga, pergi ke sekolah. Itu namanya pantang menyerah. Jadi, dalam meraih cita-cita, orang perlu memiliki sikap-sikap itu. Sehingga punya tujuan yang jelas. Tidak ada orang malas yang dengan gampangnya meraih cita-cita. Ataukah ada di sekitar kita yang malas tapi sukses? Ada atau tidak? Tidak ada. Itu ya. Jadi ada sikap-sikap. Selanjutnya, saya mau bertanya sedikit tentang profesi apa yang akan kamu tekuni di masa depan. Tentu kita semua punya cita-cita. Di pertemuan pertama kemarin, anak-anak sudah satu persatu menyebutkan cita-citanya. Ibu berharap supaya jangan sampai cita-cita itu hanya sebatas ungkapan, tetapi berjuanglah untuk meraih cita-cita itu, sehingga kamu memiliki masa depan. Pertanyaan pemantik yang kedua, keterampilan apa saja yang kita butuhkan untuk mencapai cita-cita itu? Tentu punya keterampilan. Setiap orang memiliki keterampilan untuk mencapai cita-cita itu. Lalu pertanyaan yang berikut, bagaimana anak-anak memberikan
kontribusi positif bagi masyarakat melalui profesi yang dipilih atau melalui cita-cita yang diinginkan. Dengan cita-cita itu kamu mau memberi apa untuk masyarakat? Kamu mau menyumbangkan apa untuk masyarakat dengan profesi, misalnya menjadi dokter? Apa sih yang kamu mau sehingga kamu mau menjadi dokter? Tentu ada alasannya masing-masing oleh setiap anak. Begitu. Selanjutnya, nilai-nilai Kristiani apa yang akan membantumu dalam menghadapi tantangan di masa depan? Ingat, untuk meraih masa depan punya tantangannya masing-masing. Setiap profesi punya tantangan masing-masing. Tetapi setiap orang tidak boleh lengah dengan tantangan itu. Tidak boleh kalah dengan tantangan itu. Tidak boleh menyerah dengan tantangan itu. Yang ada harus maju terus untuk bisa mencapai cita-cita itu. Nilai-nilai Kristiani apa yang perlu kamu miliki untuk membantu kamu dalam menghadapi tantangan itu? Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat memahami pentingnya cita-cita dalam perjuangan membangun masa depan, sehingga mendorong peserta didik untuk bersikap lebih bertanggung jawab dan bekerja sama dalam mewujudkannya. Ingat, ada karakter profil Pancasila yang perlu kita miliki dalam pembelajaran ini dan dalam kehidupan kita selanjutnya. Di sini ada dua, bertanggung jawab dan bekerja keras. Tentu ada selain dua karakter ini, masih ada karakter yang lain yang perlu kita miliki. Berikut ini kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini, anak-anak harus bisa melakukan beberapa kriteria ketercapaian. Yang pertama, peserta didik aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Nanti anak-anak akan dikelompokkan dalam 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Dan setiap kelompok, setiap orang yang sudah bergabung dalam kelompok harus memiliki sikap aktif berpartisipasi. Yang kedua, peserta didik mampu menghubungkan masa depan dengan penerapan nilai-nilai kehidupan yang nyata. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat video kreatif dan mencerminkan pemahaman mendalamnya cita-cita. Yang keempat, video kreatif yang anak-anak akan buat mencakup informasi yang relevan tentang memiliki cita-cita serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, peserta didik dapat mempresentasikan video kreatifnya dengan jelas dan efektif. Jadi setelah anak-anak membuat video kreatif, nanti harus bisa mempresentasikannya di depan kelas oleh setiap kelompok. Yang keenam, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya membangun masa depan atau memiliki cita-cita. Itu kriteria ketercapaian yang harus kita miliki dalam pembelajaran hari ini. Kira-kira dapat dipahami? Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, mari kita lanjut ke berikutnya. Selain karakter bertanggung jawab dan bekerja keras, ada juga karakter mandiri, gotong royong, dan bernalar. Itu perlu kita miliki. Tentu sebagai anak-anak yang cerdas, sebagai anak-anak yang berpendidikan, dan sebagai anak-anak yang akan meraih cita-citanya, hal ini tentu diperlukan. Mandiri dalam memilih cita-cita.
mampu bergotong royong atau bekerja sama dalam kelompok atau bekerja sama dengan orang lain untuk membangun masa depan kamu sendiri, dan bernalar kritis. Tentu ini sangat dibutuhkan sebagai seorang yang berpendidikan. Selanjutnya kita akan menonton sebuah video pendek. Video ini berjudul Aku dan Masa Depan. Dari video yang akan anak-anak tonton bisa menjadi inspirasi atau panduan untuk nanti dalam kelompok membuat video kreatif. Mari kita sama-sama menyaksikan video ini. Ini adalah Ferry. Dia adalah anak yang selalu menanam remeh akan sesuatu. Dia bercita-cita untuk menjadi seorang dokter, akan tetapi dia tidak peduli dengan pelajaran. Sampai suatu hari, Ferry mengalami kesulitan dalam belajar. Kamu kenapa biasa? Aku bingung. Bingung kenapa? Buat apa kita belajar? Yang buat masa depan kita, yang bisa kerja, dapat uang serta membagikan orang tua kita. Memangnya kamu cita-citanya mau jadi dokter? Aku ingin jadi dokter. Kalau kamu ingin dokter, kamu harus banyak tingkat lagi dan malas. Sekarang hidup Ferry, tanggung adalah nyawa manusia. Oh, iya. Katanya mau jadi dokter. Kenapa bro? Kamu siapa? Maksud kamu apa? Di mana-mana, dokter itu yang merokok. Mereka selalu menjaga kesehatan mereka. Kalau kamu begini terus, masa depanmu akan hancur. Tidak. Kamu tidak percaya itu? Pegang tangan. Itu saat kamu mengikuti ujian kelulusan. Lihat. Itu saat kamu melihat hasil ujian kelulusan. Sekarang kamu tahu kan, hal sekecil apapun tidak boleh dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Itu video pendek tentang aku dan masa depan. Selanjutnya kita akan masuk dalam kelompok masing-masing. Silakan anak-anak duduk dalam kelompok. Ide dan materinya untuk dijadikan bahan supaya bisa membuat video kreatif dengan judul masing-masing memilih satu profesi saja. Misalnya kelompok di sini guru, kelompok di sini tentara, di sana polisi, kelompoknya Stephen dokter, dan sebagainya. Bisa memilih sendiri ya, memilih sendiri, tidak usah dipaksakan.
lupa menuliskan nama kelompok, ketua kelompok, sekretaris, dan moderator. Silakan masing-masing kelompok menentukan siapa ketua kelompoknya, siapa sekretarisnya, siapa moderatornya. Silakan dibagi tugasnya. Cari kawannya seperti tadi. Berdiri dengan pasangannya. Yesus Tuhan Allah kami, Yesus Tuhan Allah kami, Yesus Tuhan Allah kami, Yesus Tuhan Allah kami. Bernyanyilah puji Tuhan, bernyanyilah puji Tuhan, bernyanyilah puji Tuhan, bernyanyilah puji Tuhan, bernyanyilah sebab Dia hidup, bernyanyilah sebab Dia hidup, bernyanyilah sebab Dia hidup. Yesus hidup di hatiku. Tepuk tangan puji Tuhan, tepuk tangan puji Tuhan, tepuk tangan puji Tuhan, tepuk tangan puji Tuhan. Bernyanyilah tepuk sebab Dia hidup, bernyanyilah tepuk sebab Dia hidup, bernyanyilah tepuk sebab Dia hidup. Yesus hidup di hatiku. Melompatlah puji Tuhan, melompatlah puji Tuhan, melompatlah puji Tuhan, melompatlah puji Tuhan. Bernyanyilah tepuk lompat sebab Dia hidup, bernyanyilah tepuk lompat sebab Dia hidup, bernyanyilah tepuk lompat sebab Dia hidup. Yesus hidup di hatiku. Menarilah puji Tuhan, menarilah puji Tuhan, menarilah puji Tuhan, menarilah puji Tuhan. Bernyanyilah tepuk lompat nari sebab Dia hidup, bernyanyilah tepuk lompat nari sebab Dia hidup, bernyanyilah tepuk lompat nari sebab Dia hidup. Yesus hidup di hatiku. Saling kasih puji Tuhan, saling kasih puji Tuhan, saling kasih puji Tuhan, saling kasih puji Tuhan. Bernyanyilah tepuk lompat nari kasih sebab Dia hidup, bernyanyilah tepuk lompat nari kasih sebab Dia hidup, bernyanyilah tepuk lompat nari kasih sebab Dia hidup. Yesus hidup di hatiku. Tadi kita sudah mulai dari kelompok 1 itu kelompoknya. Siapa masih ingat? Kelompok 1 tadi, kelompok siapa? Talita. Kelompok kedua? Diana. Kelompok ketiga?
ketua. Saya Talita sebagai sekretaris. Saya Ayu sebagai anggota. Selamat menyaksikan. Dokter adalah profesi medis yang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dokter memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mendiagnosis, merawat, dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dokter juga memberikan saran dan pengobatan kepada pasien. Dokter yang baik memiliki kemampuan intelektual yang baik, memahami undang-undang yang berlaku, dan memiliki etika. Selamat siang semuanya. Kami akan mempresentasikan hasil proyek kami. Sebelum mulai presentasi, perkenalkan, saya Desi sebagai moderator. Saya Agnes sebagai sekretaris. Saya Raja sebagai ketua. Saya Gani sebagai anggota. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya April, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Sandra, saya sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Rai, saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Leonard sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Ando, saya sebagai anggota. Di sini kami akan menampilkan hasil video kami. Selamat menyaksikan. Suatu hari, ada seorang anak yang bercita-cita ingin menjadi timnas Indonesia. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Steven, saya sebagai moderator. Saya Putra sebagai ketua. Saya Sisko sebagai sekretaris. Saya Rin sebagai anggota. Kami dari kelompok 3 ingin menunjukkan proyek video kami. Selamat menyaksikan. Kesimpulannya, cita-cita merupakan keinginan atau harapan tujuan seseorang akan masa depannya. Tadi dalam berbagai video yang sudah dijelaskan dengan begitu bagus. Kiranya apa yang sudah kami buat dalam video kreatif itu menjadi kenyataan dalam hidup. Jadi belajar hari ini akan kamu dapatkan di masa yang akan datang. Jadi hari ini bukan hanya belajar dan menjadi hal-hal yang sia-sia, tetapi belajar hari ini akan menjadikanmu sukses di masa yang akan datang. Itu tentang cita-cita. Berikut manfaat memiliki cita-cita. Yang pertama, hidup mempunyai jalan atau arah atau tujuan yang jelas. Jadi manfaat orang memiliki cita-cita, yang pertama memiliki tujuan yang jelas. Kalau orang tidak punya cita-cita, tidak ada yang jelas bagi hidupnya. Apa yang mau dicapai? Maka dalam hidup kesehariannya, belajarnya juga main-main. Tidak ada keseriusan, karena tidak ada yang mau dicapai. Tetapi kalau dia punya cita-cita, maka manfaatnya adalah dia memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, memiliki mental dan niat yang semakin terasah. Dari hari ke hari, dia memiliki mental yang terasah. Yang ketiga, terus belajar dan berlatih. Orang mau menjadi polisi atau tentara, tidak hanya sebatas diungkapkan, tapi ada cara dan ada proses yang harus ditempuh, sehingga polisi dan tentara menjadi miliknya. Sehingga masa depannya akan menjadi lebih baik. Itu manfaat memiliki cita-cita. Selanjutnya, hari ini tekadnya polisi, besok dan lusa juga adalah polisi. Tidak berubah-ubah. Hari ini polisi, besok chef dan sebagainya. Itu tidak memiliki tekad yang kuat. Kalau tekad yang kuat, hari ini cita-citanya polisi, besok dan seterusnya, sampai masa depan akan meraih polisi. Sikap kedua, kerja keras atau belajar keras.
Ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh. Keempat, pantang menyerah. Kelima, berani bangkit dari kegagalan. Keenam, sabar dalam segala hal. Ketujuh, menjalin kerjasama yang baik dengan orang lain. Kedelapan, melibatkan Tuhan dalam setiap perjuangan kita. Ingat, jangan lupa Tuhan. Mohon campur tangan Tuhan dalam proses meraih cita-cita. Selanjutnya ada tips atau cara untuk meraih cita-cita. Yang pertama, apa coba baca bersama? Mengenal kemampuan dan cita-cita. Mengenal kemampuan dan cita-cita. Harus tahu sejauh mana saya bisa. Yang kedua, Terus asah bakat. yang ketiga, Fokus pada tujuan. keempat, Coba sesuatu yang baru. kelima, Benar berlatih. keenam, ketujuh, kedelapan, meminta orang lain untuk mendoakan. Karena sukses tidak sendiri. Sukses karena ada dukungan dari orang lain. Kesimpulan hari ini tentang pentingnya cita-cita. Baik, selanjutnya kita evaluasi. Coba 1-2 orang menyampaikan pelajaran apa yang dapat kamu peroleh pada pembelajaran hari ini. Berusaha bangkit dari kegagalan. Siapa lagi? Bisa bekerja sama dengan orang lain. Dari pagi hingga ke siang hari. Kami juga berterima kasih karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan hingga saat ini. Sekarang kami ingin menutup pelajaran ini. Semoga apa yang telah kami pelajari ini bisa tertanam dalam hati, pikiran, dan perbuatan kami. Dalam kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Iman, Tuhan Tuhan beserta kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh